Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Azari Aliridho, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang representasi data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Alveni Putri Haryanto, Angelina Isabella, Devalian, Denny Galiravianto, Ilham Saputra, Muhammad Hafid, Nazwa Pradita, dan Rangga Mukti. Oke, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai apa itu representasi data. Jadi, representasi data adalah sebuah konsep dasar dalam komputasi mengacu pada berbagai cara agar informasi dapat diungkapkan secara digital dan cara bagaimana nilainya disimpan di dalam memori komputer. Representasi data merupakan lambang untuk nilainya disimpan dalam tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yaitu 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Pada bilangan n-bit, jika susunannya dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan registrasi dengan panjang n plus 1 bit. Dalam hal ini, n-bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dengan 1 bit untuk tandanya. Pada representasi data bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Next. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang dari representasi data. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Informasi merupakan hasil pengelolaan dari sebuah model formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data memiliki nilai yang tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data, dan di dalam komputer, data disimpan dan dikelola oleh memori. Komputer dan data saling berhubungan. Tugas komputer untuk mengambil data yang berkaitan dengan mengelola dan beberapa cara. Komputer mengelola data secara digital, yaitu melalui sinyal listrik yang diterima atau dikirimnya. Pada prinsipnya, komputer hanya mengelola dua arus, yaitu on atau off, besar atau kecil, atau istilah dalam artinya sering juga dikenal dengan 1 atau 0. Data-data yang diinput, diproses, dan disimpan dalam komputer atau media penyimpanan hanyalah kombinasi dari on atau 1 dan arus off atau 0. Kombinasi-kombinasi dari dua hal ini kemudian diterjemahkan lagi sebelum dikeluarkan ke media output, seperti dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia, seperti huruf, gambar, suara, bahkan film-film menarik yang ditonton dalam format digital. Next. Oke, selanjutnya itu terdapat fungsi-fungsi dari representasi data. Yang pertama, memudahkan kerja komputer untuk melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya, termasuk perhitungan, pembagian, pengurutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan komputer untuk menyimpan data dalam berbagai format, mulai dari file, teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Komputer juga dapat mengakses dan memulihkan data tersebut berdasarkan representasinya. Yang ketiga, membantu mengelola atau mengubah informasi seperti teks, gambar, dan suara menjadi format yang dapat diolah ke dalam bentuk komputer. Biasanya digunakan dalam pembuatan aplikasi, situs web, perangkat lunak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berperan penting dalam keamanan data. Data dapat diekskripsi atau dideskripsi dan digunakan untuk mengamankan informasi rahasia atau penting dari akses yang tidak sah. Sekian yang saya sampaikan, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alpi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Dan cara operasi matematika, hubungan relasional atau logika dapat diterapkan pada nilai tersebut. Variabel ini menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah selama berlangsungnya tahap eksekusi. Nah, tipe data ini berfungsi agar bahasa pemrograman mengetahui instruksi terhadap data yang akan diolah. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis tipe data.
Tipe data yang pertama adalah tipe data primitif. Tipe data primitif ini merupakan tipe data yang dapat menyimpan suatu nilai pada tiap satu variabel dan tidak dapat dipecah lagi menjadi tipe data yang lebih kecil. Tipe data primitif ini digunakan untuk menyimpan data yang paling umum dalam pemrograman, seperti bilangan bulat, real, karakter, dan logika. Next. Selanjutnya terdapat bilangan bulat atau integer. Nah, tipe data bilangan bulat atau integer merupakan tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti angka 1, 27, 100 tanpa pecahan. Nah, bilangan bulat ini dapat berupa negatif ataupun positif. Nah, di sini terdapat tabel tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Next. Nah, tipe data dari bilangan bulat yang pertama adalah byte. Byte ini merupakan tipe data yang dapat menyimpan bilangan negatif, 0, dan positif. Dan tipe data ini ialah tipe data integer, 8 bit dengan nilai default 0. Tipe data byte biasanya digunakan pada saat kita bekerja dengan data stream, pada file maupun jaringan, dan diperlukan saat kita melakukan proses seperti membaca dan menulis. Tipe data byte ini sangat berguna untuk menghemat penggunaan ruang memori pada array yang besar. Nah, contohnya ini, kode tersebut mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data byte dan mencetak nilai variabel value sama dengan 1 dalam tipe data byte. Nah, selanjutnya ada tipe data sort. Tipe data sort ini adalah integer 16 bit dan bersifat signet yang sangat jarang sekali kita temui dengan kapasitas laptop-laptop sekarang. Dengan nilai defaultnya yaitu 0, data sort ini digunakan untuk menghemat ruang memori seperti pada tipe data byte. Tipe data ini 2 kali lebih kecil daripada data integer. Nah, contohnya di sini ada kode yang mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data sort dan mencetak nilai variabel value sama dengan 2 dalam tipe data sort. Next. Selanjutnya ada tipe data int atau integer dengan ukuran 32 bit dan bersifat signet dengan nilai defaultnya adalah 0. Tipe data int ini termasuk tipe data yang sangat sering dipakai karena merepresentasikan angka dalam pemrograman. Nah, tipe data int ini dianggap paling efisien daripada tipe bilangan bulat lainnya. Tipe data int ini digunakan pada indeks dalam struktur perulangan maupun dalam array. Nah, contohnya ini, kode tersebut mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data int dan mencetak nilai variabel value sama dengan 20 dalam tipe data int. Selanjutnya ada tipe data long. Tipe data long ini merupakan tipe data integer dengan ukuran 64 bit dan bersifat signet. Tipe data long ini digunakan saat nilai berada di luar kapasitas rentang tipe. Nah, tipe data long ini mempunyai range sangat tinggi dibandingkan tipe data lainnya. Contohnya, kode tersebut mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data long dan mencetak nilai variabel value sama dengan 22.121 dengan tipe data long. Next. Nah, selanjutnya ada bilangan pecahan atau floating point. Tipe data bilangan pecahan atau floating point ini merupakan tipe data numerik yang menyatakan angka dengan nominal pecahan atau desimal. Karena kemampuannya, floating point ini berbanding terbalik dengan integer. Contohnya itu ada angka atau bilangan 98,5, 0,078. Nah, di sini terdapat tabel 2 tipe data bilangan pecahan. Next. Tipe data bilangan pecahan yang pertama itu ada float. Float ini digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal atau single precision dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Tipe data ini memiliki kemampuan yang lebih cepat jika digunakan pada prosesor-prosesor tertentu dan pastinya memakan ruang penyimpanan yang lebih kecil daripada tipe data double. Pada tipe data float ini akan bermasalah pada saat nilainya terlalu kecil ataupun terlalu besar, karena penerapannya tidak menjadi akurat dan tidak cocok digunakan untuk nilai-nilai seperti mata uang. Nah, di sini kita bisa lihat variabel IP dideklarasikan sebagai tipe data float dengan nilai 3,7. Selanjutnya ada tipe data double. Tipe data double ini memiliki tingkat ketelitian secara ganda atau double precision dengan menggunakan ruang penyimpanan 64 bit dalam menyimpan nilainya. Tipe data tersebut memberikan kemampuan menghitung matematis secara lebih cepat dari tipe data float. Tipe data ini berfungsi untuk perhitungan yang bersifat bilangan real dan memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, contohnya ini variabel P dideklarasikan sebagai tipe data double dengan nilai 3,142 sekian. Next. Selanjutnya
terdapat tipe data karakter. Tipe data karakter ini digunakan untuk menyatakan suatu angka, huruf, atau spesial karakter. Tipe data karakter ini biasanya didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Tipe data ini menggunakan aturan Unicode sehingga bilangan harus diawali kode U. Nah, contohnya pada kode tersebut huruf pertama adalah A yang merupakan nilai dari variabel value bertipe data char. Nah, yang terakhir ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang memiliki dua nilai yaitu true atau false. Nilai yang digunakan pada tipe data ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Nah, biasanya sering digunakan bersamaan dengan penggunaan if-else. Nilai default pada tipe data boolean adalah false. Nah, contohnya pada kode tersebut nilai dari variabel value yaitu true dalam tipe data boolean. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dev. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Yang selanjutnya ada tipe data composite. Tipe data composite adalah tipe data yang menggabungkan atau mengelompokkan beberapa elemen data menjadi satu kesatuan. Di sini ada beberapa contoh tipe data composite. Yang pertama array. Array adalah tipe data yang memungkinkan kita menyimpan banyak elemen data dengan jenis yang sama dalam satu variabel. Yang kedua ada tipe data record atau struct. Tipe data record atau struct ini memungkinkan kita menggabungkan beberapa variabel dengan jenis data yang berbeda dalam satu entitas. Yang ketiga ada tipe data image. Tipe data image memungkinkan kita untuk menyimpan dan memanipulasi gambar dalam program. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan tipe data image untuk mengedit dan menyimpan gambar profil pengguna. Yang keempat ada datetime. Tipe data datetime adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan informasi, tanggal, dan waktu. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tipe data datetime untuk mencatat waktu pembuatan catatan di sebuah aplikasi jurnal. Next. Yang kelima ada tipe data objek. Tipe data objek digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Yang keenam ada tipe data subrange. Subrange adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan rentang nilai yang valid untuk suatu variabel. Misalnya kita dapat menggunakan tipe data subrange untuk membatasi nilai usia pengguna antara 18 hingga 65 tahun. Yang terakhir ada tipe data enumerasi. Tipe data enumerasi memungkinkan kita untuk membuat tipe data custom dengan daftar nilai yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur adalah tipe data yang menggabungkan beberapa elemen data dengan jenis yang sama atau sejenis. Di sini ada contoh tipe data struktur. Yang pertama ada tipe data string. String adalah tipe data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan string untuk menyimpan nama pengguna dalam sebuah aplikasi. Yang kedua ada tipe dataset. Tipe dataset adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai unik tanpa urutan tertentu. Yang ketiga ada tipe data pointer. Tipe data pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angel, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Adep yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu metode representasi karakter. Metode representasi karakter adalah cara atau sistem yang digunakan untuk mengonversi karakter seperti huruf, angka, tanda baca, dan simbol lainnya menjadi bentuk yang dapat dimengerti dan diproses oleh komputer. Representasi karakter ini penting karena komputer bekerja dengan bahasa biner, sementara manusia berkomunikasi dengan bahasa menggunakan karakter. Berikut beberapa metode umum yang digunakan dalam representasi karakter dalam komputer. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini adalah metode representasi karakter yang paling awal dan sederhana. ASCII merupakan sistem karakter yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik untuk mewakili teks dan karakter-karakter khusus dalam bentuk angka. ASCII menggunakan angka desimal dari 0 hingga 127 untuk mewakili karakter yang berbeda. Misalnya huruf A kapital direpresentasikan dengan angka desimal 65,
huruf B kapital dengan angka desimal 66, dan seterusnya. ASCII mencakup karakter-karakter huruf besar dan huruf kecil dalam alfabet Inggris, angka 0 hingga 9, tanda baca umum seperti koma dan titik, dan karakter khusus seperti simbol matematika. Boleh di next? Oke, selanjutnya Unicode Transformation Format atau UTF. Unicode Transformation Format adalah sebuah standar karakter yang dirancang untuk merepresentasikan karakter dan simbol dari berbagai bahasa. UTF memungkinkan komunikasi dan pertukaran data yang lebih baik antara sistem komputer yang berbeda, tanpa memandang bahasa ataupun skrip yang digunakan. Dan di sini terdapat beberapa jenis UTF, yaitu yang pertama UTF-8 atau UTF-8-bit. UTF-8 merupakan metode yang lebih modern dan fleksibel yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan ASCII dalam mendukung karakter dari berbagai bahasa dan simbol khusus. UTF-8 menggunakan 8 bit untuk merepresentasikan karakter dan dapat mengenali ribuan karakter dan simbol. Pada sistem pengkodean UTF-8, satu unit kode sama dengan 1 byte. Misalnya, pada sistem UTF-8, bentuk biner digit 7 adalah 00, 11, 01, 11. Selanjutnya ada UTF-16 atau UTF-16 bit. UTF-16 adalah suatu pengkodean karakter Unicode yang mampu mengkodekan 1.112.064 angka dalam jangkauan kode Unicode. Dua variasi UTF-16 yang umum adalah UTF-16LE atau Little Endian dan UTF-16BE atau Big Endian, tergantung pada urutan byte dalam penyimpanan karakter. Dalam sistem pengkodean UTF-16, satu unit kode sama dengan 2 byte. Misalnya pada sistem UTF-16BE, bentuk biner digit 7 adalah 8 digit 0 pada byte yang pertama dan 00110111 pada byte yang kedua. Dan yang terakhir yaitu UTF-32 atau UTF-32-bit. UTF-32 adalah pengkodean dengan panjang tetap yang digunakan untuk mengkodekan titik kode Unicode yang menggunakan 32 bit per titik kode. Dengan ukuran yang besar, UTF-32 dapat mewakili lebih dari 4 miliar karakter, mencakup hampir semua karakter yang ada di dunia. Dalam sistem pengkodean UTF-32, satu unit kode sama dengan 4 byte. Misalnya, pada sistem UTF-32BE, bentuk biner digit 7 adalah 8 digit 0 pada byte pertama, kedua, ketiga, dan 00, 11, 01, 11 untuk byte yang keempat. Boleh di next? Oke, yang terakhir ada EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code. EBCDIC adalah kode biner 8 bit untuk karakter numerik dan alfanumerik yang banyak digunakan di komputer mid-range dan mainframe IBM. EBCDIC adalah representasi pengkodean di mana simbol, huruf, dan angka disajikan dalam bahasa biner. EBCDIC dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan yang ada dari kode desimal berkode biner. Kode ini digunakan dalam file teks server S390 dan sistem operasi OS 390 IBM. Nah, selain dari 3 metode representasi karakter tersebut, terdapat juga metode representasi karakter yang khusus untuk simbol-simbol tertentu, seperti representasi karakter dalam sistem enkripsi atau dalam kode batang yang disebut barcode. Dan pemilihan metode representasi karakter dalam komputer sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan dan dikeluarkan dari sistem dapat diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny. Kepada dia, silakan. Baik, terima kasih Angel atas kesempatannya. Kita lanjutkan kembali materi mengenai representasi fixed point dan floating point. Nah, di sini representasi bilangan fixed point itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama, lokasi atau register penyimpanan komputer yang ukurannya memadai untuk menyimpan seluruh digit bilangan. Terus yang kedua, kemungkinan untuk bilangan track tempat beradanya poin tersebut. Contohnya kayak ada desimal untuk representasi 5 digit jika diasumsikan posisi poin adalah 01375. Selanjutnya ada beberapa klasifikasi untuk representasi fixed point. Yang pertama itu mengenai representasi midpoint, di mana terdapat digit baik sebelum dan sesudah poin tersebut. Yang kedua representasi integer, di mana tidak terdapat digit sebelum poin, desimal.
Dan yang terakhir representasi pecahan, di mana tidak ada digit sebelum poin desimal. Next. Oke, next masih sama, yaitu tentang representasi, tapi kita masuk ke floating point. Dalam representasi bilangan floating point diperlukan beberapa hal. Yang pertama masih mengenai lokasi atau register, yaitu penyimpanan komputer dengan ukuran memadai untuk menyimpan semua digit signifikan dari bilangan tersebut. Yang kedua, ruang penyimpanan tambahan untuk penyimpanan posisi poin tersebut. Ruang tambahan ini biasanya berada di dalam lokasi yang sama atau terpisah. Contohnya, seperti desimal dengan mantisa 5 digit dan eksponen 3 digit. Mantisa eksponen yaitu 1,375,002.13750 dikali 102 menghasilkan 1,375. Selanjutnya ada 38624.003 kali 38624 dikali 103 sama dengan 386,24. Nah, kita dapat menarik kesimpulan untuk representasi datanya adalah 13,75. Next. Oke, kita masuk ke perbedaan representasi fixed point dan floating point. Untuk fixed point, seperti yang dilihat di PPT, yaitu komputer dapat menjalankan aritmatika fixed point lebih cepat, sedangkan kalau di floating point itu lebih lama. Selanjutnya di fixed point itu representasi dapat membatasi jangkauan dan skala bilangan yang sedang direpresentasikan. Sedangkan kalau kita lihat di floating point, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam jangkauan dan skalanya. Hal ini akan mengurangi kecepatan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Apip. Kepada Apip, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya pada Denny. Selanjutnya adalah teori bilangan. Teori bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang paling banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang banyak menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Basis yang digunakan masing-masing sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Nah, berikut ada 4 contoh sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan biner. Bilangan biner ini angka desimalnya berdasarkan basis 2 dan memiliki 2 digit yang berbeda. 2 digitnya ini hanya angka 1 dan juga 0. Nah, contohnya di sini ada 1001 dengan basis 2. Selanjutnya adalah bilangan desimal. Nah, di angka desimal ini didasarkan pada basis 10, memiliki 10 digit berbeda. Yang pertama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, contoh dari bilangan desimal ini adalah 527 dengan basis 10. Selanjutnya adalah bilangan oktal. Nah, bilangan oktal di sini adalah angka desimal yang berdasarkan basis 8, memiliki 8 digit yang berbeda. Nah, di sini digit bilangan oktal sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 7. Contoh dari bilangan oktal sendiri adalah 624 dengan basis 8. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini angka desimal yang didasarkan berdasarkan 16, memiliki 16 digit yang berbeda. Yang pertama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga A, B, C, D, E, F. Nah, contoh dari bilangan heksadesimal ini 70A. Nah, selanjutnya di sini ada tabel konversi bilangan. Yang pertama ada biner, oktal, desimal, dan juga heksadesimal. Nah, di sini ada bilangan biner 0000 di sini dengan nilai oktal, desimal, dan juga heksadesimalnya adalah 0. Nah, kemudian ada 0001 bilangan oktal, desimal, dan juga heksadesimalnya ini adalah 1. Kenapa adalah 1? Karena dilihat dari digit belakang biner ini ya, di mana di digit pertama biner itu nilainya 2 pangkat 0 atau sama dengan 1. Nah, kemudian ada 0010 di sini bilangan oktal, desimal, dan juga heksadesimalnya adalah 2, di mana dilihat dari binernya sendiri di sini di 0010 di sini digit kedua dari binernya itu nilainya 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, kemudian ada 0011 di sini bilangan oktal, desimal, dan juga heksadesimalnya adalah 3, di mana 3 ini didapat dari 2 digit terakhir yang ada di biner, yaitu 2 pangkat 0 adalah 1 dan juga 2 pangkat 2 adalah 2.
Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian di sini ada 0100, bilangan oktal desimal dan juga heksadesimalnya adalah 4. Di mana 4 sendiri di sini diambil dari digit ketiga binernya yaitu 2/2 adalah 4. Nah, kemudian di sini ada 0101, di sini bilangan oktal desimal dan juga heksadesimalnya adalah 5. Di mana 5 sendiri ini diambil dari digit ke 1 dan juga ketiga dari biner itu sendiri, di mana digit ketiga dari biner itu sendiri adalah 4 dan juga ditambah dengan 1. Kemudian ada 0110, di sini bilangan oktal desimal dan juga heksadesimalnya adalah 6. Di sini di mana hasilnya ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1, yaitu 2 ditambah 4, 6. Oke, selanjutnya di sini ada 0111. Di sini bilangan oktal desimal dan juga heksadesimalnya adalah 7. Kemudian adalah 1000. Di sini digit terakhir dari binernya adalah nilainya 8 ya, dari nilai desimalnya adalah 8. Di sini diambil dari 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, kemudian yang membedakan di sini di bagian heksadesimalnya di sini ini di bagian 1010 di sini nilai heksanya yang 10 ini ada A, kemudian sampai dengan F. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya tentang biner akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Habib yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Selanjutnya mungkin lebih detail lagi tentang kode biner. Biner itu adalah pengganti huruf atau abjad dalam bentuk kode angka karena komputer hanya mengerti angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 ini representasi dari on dan off. Nah, itu diterapkan dalam semuanya, bukan cuma di komputer aja. Dalam metode switch juga sama on dan off. 1 itu on dan 0 itu off. Biner yang biasa dipakai itu cuma 8 digit angka dan cuma berisikan angka 1 dan 0 aja. Nggak ada angka lainnya. Contohnya kalau misalkan 01 01000001 itu adalah A dan 01000010 itu adalah B. Nah, setiap angka itu punya makna kenapa itu bisa A dan B gitu. Jadi mungkin ini bakal dijelasin di detail ya. Next dulu, rumus pasti membaca biner itu seperti ini. Dari misalkan 010 itu di 3 angka pertamanya, berarti biner kode itu diberlakukan untuk huruf kapital. Makanya tadi 010 itu A-nya kapital kan. Terus kalau 011 itu di angka pertamanya, biner itu berarti bakal huruf kecil gitu. Kayak di contoh di bawah, itu 011 A-nya kecil. Nah, dalam kode biner juga ada spasi sama titik. Ditandain dari dua contoh biner di bawah. Kalau misalnya spasi 001 terus 0000. Terus titik juga, kalau titik itu beda 0010 1110 kayak gitu. Dan itu nggak akan bentrok sama yang lain. Mungkin di next. Nah, sebenarnya ini adalah tabel mempermudah karena sebenarnya kalau dalam pembelajaran itu mungkin manual perhitungannya kayak tadi Habib yang jelasin. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian yang A-nya itu kan ada simbol A kapital, desimalnya 65, binernya 01000001. Nah, karena 010 ini kan itu adalah kapital ya kan. Cara menghitungnya tuh ya tadi kayak Habib, kita tuh lihat dari angka yang paling kanannya. Misalkan angka yang paling kanannya itu kan 1 ya kan. Dan kelipatannya itu adalah kali 2. Jadi misalkan 1 itu adalah nilainya 1, lalu yang 0 itu nilainya adalah 2. Next lagi ke kiri lagi itu nilainya adalah 4, ke kiri lagi nilainya 8, ke kiri lagi nilainya 16, ke kiri lagi nilainya 32, 64 gitu sampai selanjutnya. Nah, makanya kenapa di sini desimal 65 karena dijumlahin. Eh, itu kan angka pertama kan 1 ya nilainya. Terus sisanya 000 itu nggak dihitung dan ada 1 di urutan ke-7. Itu berarti 64 hasilnya. Jadi 64 tambah 1 itu hasilnya 65 gitu. Mungkin itu lebih detailnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ilham. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rangga. Selanjutnya ada kode pendeteksi kesalahan.
Ada beberapa kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengiriman frame-frame data, yaitu sebagai berikut. P0 yaitu probabilitas kesalahan bit tunggal yang disebut dengan bit error rate. P1, probabilitas frame yang diterima tanpa ada kesalahan. P2, probabilitas frame diterima dengan kesalahan tapi tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya P3, probabilitas frame diterima dengan kesalahan tetapi terdeteksi. Lalu di next. Lalu ada tipe-tipe kesalahan. Dalam sistem transmisi digital, kesalahan dapat terjadi ketika bit berubah di antara transmisi dan penerimaan. Kesalahan ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu kesalahan bit tunggal dan ledakan besar. Bisa dilihat pada tabel perbedaan dari kesalahan bit tunggal dan ledakan kesalahan berdasarkan fitur-fiturnya. Boleh di next. Di sini ada koreksi kesalahan. Transmisi digital lebih rentan terhadap kesalahan daripada transmisi kabel. Hal ini karena gangguan elektromagnetik yang dapat menyebabkan bit berubah selama transmisi. Ada dua cara untuk mendeteksi kesalahan pada transmisi digital, yaitu yang pertama itu pendekatan deteksi kesalahan. Pendekatan ini paling umum digunakan dalam transmisi digital. Pendekatan ini menggunakan kode deteksi kesalahan untuk mendeteksi kesalahan dalam data. Ketika kesalahan terdeteksi, penerima dapat meminta pengirim untuk mentransmisikan ulang data. Selanjutnya ada pendekatan koreksi kesalahan. Pendekatan ini lebih kompleks daripada pendekatan deteksi kesalahan. Pendekatan ini menggunakan kode koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan dalam data. Ketika kesalahan terdeteksi, penerima dapat menggunakan kode koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa meminta pengirim untuk mentransmisikan ulang data. Selanjutnya, boleh next. Ini ada cek paritas, yaitu metode deteksi kesalahan yang paling sederhana. Metode ini menambahkan satu bit paritas ke setiap blok data. Bit paritas ini bernilai 1 jika jumlah bit 1 dalam blok data tersebut genap, dan bernilai 0 jika jumlah bit dalam blok data tersebut ganjil. Ada dua jenis cek paritas, yaitu paritas karakter. Paritas karakter, di mana bit paritas ditambahkan ke setiap karakter dalam data. Bit paritas ini diletakkan setelah bit ke-7 dari bit signifikan terbesar sehingga menjadi bit ke-8. Lalu ada paritas blok. Pada paritas blok, bit paritas ditambahkan ke setiap blok data. Bit paritas ini bernilai 1 jika jumlah bit 1 dalam blok data tersebut genap, dan bernilai 0 jika bit 1 dalam blok data tersebut ganjil. Di next. Lalu ada cycling redundancy check atau bisa disingkat CRC. Metode deteksi kesalahan yang menggunakan sisa hasil bagi untuk mendeteksi kesalahan dalam data. Metode ini bekerja dengan menambahkan beberapa bit redundan ke data yang akan dikirim. Bit redundan ini disebut sebagai bit CRC. Ini ada proses transmisi data menggunakan cyclic redundancy check. Datanya ini 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 dengan polinominalnya 1, 0, 1, 1. Maka data akan dibagi dengan polinominal menggunakan operasi XOR. 1, 1, 0. Lalu data CRC ini akan dikirimkan kepada receiver dengan bit terakhir dari receiver ini diubah. Yang sebelum transfernya 0, 0, 0, receiver ini menjadi bit CRC 1, 1, 0. Lalu dibagi dengan menggunakan operasi XOR menghasilkan 0, 0, 0. Hasil pembagian pada receiver adalah 0, berarti tidak ada kesalahan pada bit pada data yang dikirimkan oleh transmitter. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gali. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya ada materi dari prinsip representasi data. Yang pertama ada abstraksi data. Data direpresentasikan ke dalam bentuk abstrak yang dapat menggambarkan objek, konsep, atau kejadian dalam dunia nyata. Selanjutnya, keterbacaan manusia. Representasi data harus mudah dimengerti oleh manusia. Penamaan yang konsisten, penggunaan notasi yang jelas, dan dokumentasi yang baik itu dapat membantu agar keterbacaan manusia dapat lebih mudah. Lalu keterbacaan oleh mesin. Data itu harus bisa diwakili dalam format yang dapat diolah oleh komputer. Ini dapat mencakup format seperti angka, teks, kode biner, dan lainnya. Boleh next. Selanjutnya konsistensi. Representasi data itu harus konsisten dalam seluruh sistem atau aplikasi.
Nah, ini membantu untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam proses komputasi. Selanjutnya ada efisiensi. Representasi data harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efisien, seperti ruang penyimpanan dan juga waktu pemrosesan. Next. Nah, selanjutnya karakteristik representasi data yang baik. Yang pertama, akurasi. Representasi data harus dapat mewakili data dunia nyata secara akurat. Lalu, efisiensi. Representasi data itu juga harus efisien dalam hal penggunaan ruang penyimpanan dan juga waktu pemrosesan. Lalu, kelengkapan. Representasi data harus dapat mencakup semua informasi yang diperlukan untuk merepresentasikan data dunia nyata. Next. Selanjutnya, fleksibilitas. Representasi data harus dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis data. Dan yang terakhir, ada kemudahan. Representasi data harus mudah dipahami dan digunakan oleh manusia ataupun komputer. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penerapan representasi data. Yang pertama ada di representasi bilangan. Bilangan biasanya direpresentasikan dalam sistem biner, desimal, atau heksadesimal yang sudah disampaikan tadi. Lalu ada representasi teks, ini representasi suara. Nah, suara ini direpresentasikan dalam format MP3, WAV, atau AAC. Lalu ada representasi gambar yang direpresentasikan menjadi format JPEG, PNG, atau TIFF. Lalu representasi teks. Nah, biasanya direpresentasikan dalam kode ASCII atau Unicode. Dan yang terakhir ada representasi video dalam format MPEG, AVI, atau MP4. Next. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Pak Dedi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah menjelaskan mengenai representasi data. Semoga ilmu yang kelompok 1 sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan atau salah dalam perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.